Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Ya, di video kali ini saya ingin sharing tentang trading adalah probabilitas. Mungkin kita ada yang sadar bahwa trading memang probabilitas, tapi juga banyak orang yang masih menganggap bahwa trading itu bukan probabilitas. Ujung-ujungnya, kita yang belum ngeh bahwa trading adalah probabilitas, maka kita akan sibuk nyari metode, ya, mencari holy grail. Sampai suatu titik kita ngerti bahwa trading adalah probabilitas. Seringkali trading itu dianggap sebagai judi, dan itu memang tidak salah sebenarnya ya. Ada unsur judi di sana karena memang kita berbicara tentang probabilitas. Nah, contoh misalnya kita judi di kasino gitu ya. Kita main judi yang simple saja, besar atau kecil, atau tasyau gitu ya. Nah, sebenarnya secara teori, berarti ini 50-50. Probabilitas kita menang itu 50% gitu ya. Nah, padahal tidak. Ada besar, ada kecil, ada kembar gitu ya. Angka yang keluar itu kembar gitu. Nah, artinya probabilitas kita menang itu bukan 50%. Probabilitas kita menang itu di bawah 50%, sedangkan probabilitas pemilik kasino itu di atas 50%. Nah, sehingga dalam jangka panjang, maka kasino selalu untung. Kita sebagai player bisa saja untung, tapi kalau kita main secara long term, kita pasti rugi. Karena ya probabilitas itu. Nah, pada saat kita memandang trading adalah probabilitas, maka tugas kita ya sebagai trader adalah untuk meningkatkan probabilitas kita untuk menang, yang sering kita sebut edge ya, atau kelebihan. Apa sih kelebihan kita? Samalah di dunia bisnis. Kan video sebelumnya trading adalah sebuah bisnis. Nah, apa sih kelebihan bisnis kita dibandingkan orang lain? Ya, kenapa customer mau beli produk kita, bukan membeli produk orang lain? Kenapa customer mau beli di toko kita, bukan beli di toko sebelah kita, padahal barang yang dijual sama ya. Nah, inilah edge, kelebihan kita. Nah, edge ini mencakup semua hal ya. Termasuk kita sebagai trader, sifat-sifat kita, karakter kita, habit kita, pola pikir kita, yaitu salah satu edge juga. Ya, tapi secara teknikal, kita juga bisa membangun edge kita. Oke, kita masuk secara teknikal sekarang. Sebenarnya, trading system itu, apapun metode yang kita gunakan, entah ICT, SMC, Spot and Resistance, FIBO, BBMA, ya, RSI, apapun itu ya, sebenarnya cuma terbagi dua saja, yaitu sideways dan trending. Kalau sideways berarti pada saat harga naik kita sell, kalau trending pada saat harga naik kita cari buy. Dan sebaliknya kalau turun, kalau sideways kita cari buy, kalau trending kita cari sell. Oke, ini contoh pergerakan harga ya. Nah, sideways itu pada saat harga bergerak dalam range tertentu. Ya, ini kita sebut sideways. Nah, trending pada saat harga berhasil keluar dari area sideways ini, kemudian bergerak satu arah. Itu yang kita sebut trending. Untuk jangka waktunya tergantung time frame yang kita gunakan. Ya, bahkan di time frame 1 menit pun terjadi hal seperti ini. Nah, pada saat kita berbicara tentang trading system atau metode, yaitu kita memanfaatkan harga ranging, ya kita sell pada saat harga di resistance, kita buy pada saat harga di support. Itu kalau kita sideways. Trending sebaliknya, pada saat harga berhasil keluar dari sideways ini kita buy. Kalau kita buy di sini berarti kita breakout strategi. Kalau kita buy di sini berarti kita pullback strategi. Ya, habis break, pullback. Apapun metode Anda sebenarnya hanya itu. Kalau nggak sideways, ya trending. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus pilih ya, kita mau sideways atau trending. Nah, mengapa begitu? Karena strategi ini bertolak belakang gitu ya, berbeda 180 derajat. Ya, pada saat harga di resistance ini, ya kalau sideways kita sell. Tapi kalau trending kita buy alias breakout strategi. Kalau kita berusaha mengambil dua-duanya, kita menggabungkan sideways dan trending, biasanya ya yang terjadi itu kita bingung sendiri. Kalau istilahnya traders family itu berkepribadian ganda katanya. Nah, jadi menurut saya pilih satu lah. Kalaupun kita mau dua-duanya, ya berarti itu terpisah. Artinya kita trading di dua account yang berbeda. Oke, jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan probabilitas win kita? Nah, contoh kita suka trending, ya trend is your friend gitu ya. Artinya pada saat kita menggunakan strategi yang trending, maka kita harus pilih pairs yang lebih sering trending daripada sideways. Ya, itu logiknya sederhana sekali ya. Kalau kita suka trending tapi kita pilih pairs yang jarang trending, berarti kita tidak mengerti tentang probabilitas. Pilih pairs yang trending. Yang kedua, misalnya kita tradingnya day trading, yang artinya kita trading satu hari selesai, nggak nginap gitu ya. Maka kita harus memperhatikan jam market. Ya, ada sesi Asia, sesi London atau Eropa, dan sesi New York atau Amerika. Karena kita mengharapkan harga itu trending, berarti kita harus trading di jam-jam market yang harga itu bergerak trending. Ya, kita harus menghindari market-market yang sepi. Oke, jadi secara praktikal, contoh kita trading Euro USD.
Nah, euro berarti kan Eropa, USD berarti kan Amerika. Kalau kita trading euro USD di sesi Asia dan strategi kita trending, berarti itu kita benar-benar tidak mengerti tentang konsep edge ini. Euro USD di sesi Asia kemungkinan besar sideways. Bukan berarti bahwa Euro USD di sesi Asia pasti sideways ya, bukan. Tapi kalau kita backtest dari Januari sampai Desember, ya dalam 1 tahun, itu pasti lebih banyak sideways-nya daripada trending. Ya. Mengapa? Ya karena Euro USD, Euro itu London atau Eropa, USD itu Amerika. Gitu ya. Nah beda seandainya kita trading Aussie USD atau USD JPY. Karena ya Australia dan Jepang di sesi Asia. Jadi itulah cara kita untuk menaikkan edge kita. Dan yang harus kita ingat, trading itu sebenarnya sangat simple. Mengapa? Karena kita berbicara tentang probabilitas. Oke, saya beri suatu contoh ya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh praktikalnya. Jadi ini account saya, udah lama sebenarnya. Ini mungkin tahun lalu. Ini account 5.000. Ya, saya beli memang untuk testing. Jadi, ini saya trading Nasdaq. Strateginya sangat simpel. Pada saat harga break high atau break low gitu ya di hari tersebut, kalau dia break high saya sell, saya cari sell. Kalau break low saya cari buy. Ya artinya ini strategi fake breakout gitu ya. Jadi pada saat break saya berharap harga itu turun. By the way ini saya menggunakan EA. Kebetulan saya bisa coding sedikit, jadi saya coding sederhana saja. Saya pasang robot ini dari awal ini sampai akhir ini itu mungkin sekitar 2 bulanan lah ya. Setelah saya pasang, ya sempat naik sedikit, kemudian consecutive loss sekitar ini 8 kali, kemudian naik sedikit, kemudian loss lagi sampai MC. Risk yang saya gunakan tuh 1%, RR yang saya gunakan tuh 1:1. Ya lebih dikit lah buat komisi dan spread. Nah, dengan data seperti ini, berarti saya tahu bahwa pada saat harga break high, saya jangan sell. Saya buy saja, ya kan? Supaya lebih banyak kena TP daripada kena SL. Jadi akhirnya logiknya saya balik. Jadi pada saat harga break high, saya cari buy. Nah, tentu saya tidak langsung buy ya. Kalau break langsung buy, ya itu lain lagi. Itu berarti breakout. Pada saat harga naik, harga break high, saya tunggu harga retrace sedikit, baru saya buy. Nah, akhirnya saya beli account lagi, saya coba pasang robot baru, kebalikan dari robot yang tadi. Dan hasilnya, puji Tuhan lolos. Hanya dengan membalik logik tadi. Ini sekitar 2 bulan atau 3 bulan juga ya. Karena tidak setiap hari Nasdaq itu break high atau break low gitu loh. Oh ya, by the way ya, sebelum saya menggunakan AI ini ya, yang akhirnya loss ini, kan saya ada backtest dong. Betul ya. Kalau nggak salah ini terjadi sekitar bulan Agustus September ya. Sebelum saya pasang robot ini, kan saya sudah backtest dong. Nah artinya pada saat saya backtest di bulan April, Mei gitu ya, robot yang ini profit ya, tapi pada saat saya pasang loss gitu ya. Kemudian saya ganti robot ini, saya balik profit. Ya ini saya trading Nasdaq. Memang di bulan itu Nasdaq itu break terus gitu ya. Seingat saya sih di awal tahun ya, di awal tahun 2025 itu harga Nasdaq itu memang break high terus gitu. Akhirnya ya lolos. Nah terus bagaimana AI ini hasilnya sekarang? Nah ini adalah account yang fundednya ya, sampai sekarang masih ada, dan saya belum pernah payout dari account ini ya. Jadi waktu awalnya ini sempat profit $100, tapi minimal withdrawalnya itu $200. Sorry, $160. Jadi saya belum bisa withdraw, akhirnya loss, balik 5.000, loss lagi, balik 5.000, loss, balik 5.000 lagi, loss, balik 5.000 lagi, loss sedikit. Nah yang ini saya emosi ya, jadi saya emosi, ini lotnya saya gedein, malah loss. Sampai saat ini nggak pernah payout ya ini ya. Oke, yang ingin saya sharingkan begini. Dari di sini ya, dari titik awal ini pandit sampai sini ya, sampai sini. Ini saya menggunakan EA yang sama loh. Jadi ini full EA. Yang ini ya, yang ini saya full EA. Yang setelah ini nih enggak. Ini sudah acak-adut ini ya. Nah yang ini dari sini sampai sini itu full EA. Jadi EA yang saya gunakan untuk lolos problem tadi ternyata tidak berhasil membuat saya payout. Ya artinya apa? Artinya di bulan-bulan ini ya dari sini sampai sini memang strategi saya itu tidak cocok dengan pergerakan market. Dan seandainya kita berandai-andai ya, seandainya saya menggunakan EA yang satunya, ya kita tinggal balik grafik ini aja. Berarti pada saat harga loss di sini, saya bisa profit di sini. Ya paham maksud saya? Oke, kembali ke trading adalah probabilitas. Satu hal yang harus kita ingat ya, trading itu adalah probabilitas. Artinya, strategi yang kita gunakan di bulan Januari belum tentu profit di bulan Februari. Mengapa? Ya mungkin karena pergerakan market berbeda. Nah tapi kalau kita runut dari Januari sampai Desember, nah kira-kira strategi mana yang lebih sering profit, strategi mana yang lebih sering loss. Nah ini yang harus kita pahami. Trading adalah probabilitas. Nah kemudian baru kita cari edge-nya. Kelebihan kita itu apa? Ya contoh untuk yang saya tadi, saya trading Nasdaq gitu ya. Saya berusaha mengejar trending. Dan itu saya trading tiap hari loh ya. Saya nggak peduli ada news. Bahkan
seandainya US libur juga saya pasang EA itu. Ya karena memang itu sekedar eksperimen saja. Nah, dari data itu bisa kita lihat gitu loh. Pada saat news, apakah strategi kita itu lebih banyak profit atau lebih banyak loss pada saat news? Atau pada saat market libur, apakah lebih baik tidak usah trading pada saat bank holiday? Semua data-data itu kita olah, baru kita bisa mendapatkan edge kita. Apa sih kelebihan kita? Apa sih kelebihan strategi kita? Yang harus Anda ingat adalah, tidak mungkin strategi itu akan profit selamanya. Contoh begini, di tahun 2025 ini, ya kita trading dari Januari sampai sekarang bulan November. Anggaplah strategi yang kita gunakan saat ini membuat kita profit. Anggaplah seperti saya bilang di video sebelumnya, modal 100 juta, kita sudah profit 100%. Kita dapat 100 juta, jadi total uang kita 200 juta. Yang perlu kita ingat, di tahun 2026 belum tentu loh strategi yang kita gunakan itu berhasil. Mengapa? Contoh, kita trading gold. Kita berhasil mencapai pips yang sangat luar biasa. Mengapa? Ya karena di 2025 ini begitu banyak gejolak politik, gejolak ekonomi, terjadi perang, dan segala macam. Akhirnya harga gold itu all time high terus. Ya kan? Nah, di tahun 2026, ya seandainya tidak ada kejadian seperti itu ya, saya yakin gold juga akan bergerak nyantai-nyantai aja. Nggak perlu sampai break high dan segala macam. Ya kecuali perang terus berlanjut, gejolak politik, ekonomi berlanjut, ya harga akan fluktuatif lagi. Oke. Nah, sebagai penutupnya adalah, karena kita tahu bahwa trading itu probabilitas, kita mencari edge ya, kelebihan kita. Ya silakan pilih, kita mau trading sideways atau trending, ya silahkan. Nah, setelah kita ketemu rumusnya, kita ketemu resepnya kita ya, akhirnya profitable, yang harus diingat kembali ke poin awal. Semua ini probabilitas. Tahun ini kita profit, belum tentu tahun depan profit juga. Bisa saja BEP, bisa juga loss. Kalau saat ini kita profit, ya berarti selayaknya bisnismen, ya di video sebelumnya, ya uang itu kita tabung, uang itu kita simpan. Atau mungkin kita bisa investasikan ke sektor-sektor yang lebih safe gitu ya. Ya low risk, low return ya. Nggak masalah low return, yang penting low risk. Oke, saya rasa itu aja buat video kali ini. Thank you for watching. Bye.